Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya Yoga Prasetya dari Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal saya yang berjudul Pengaruh Family Center Care terhadap stres hospitalisasi pada anak usia prasekolah di RSUD Aji Barang, Banyumas. Latar belakangnya itu, rumah sakit merupakan tempat sarana pelayanan kesehatan untuk orang-orang yang sedang sakit, mencakup semua usia. Perawatan di rumah sakit dapat menimbulkan stresor bagi orang-orang yang sedang mengalami perawatan, terutama bagi anak-anak. Kekhawatiran tentang rasa sakit, operasi, imobilitas, perpisahan dengan orang tua, dan kehilangan membuat anak-anak potensi mengalami stres. Biasanya, anak-anak yang dirawat di rumah sakit akan mengalami rasa takut dengan tenaga medis, terutama dokter dan perawat. Sehingga selama jalannya perawatan di rumah sakit, anak akan kehilangan kontrol dan merasa aktivitasnya dibatasi. Hospitalisasi sendiri yaitu merupakan suatu proses karena suatu alasan yang direncanakan atau darurat mengharuskan anak untuk tinggal di rumah sakit, menjalani terapi dan perawatan sampai anak dapat dipulangkan kembali ke rumah. Selama proses tersebut, anak dapat mengalami berbagai kejadian berupa pengalaman yang sangat traumatik dan penuh dengan stres. Kelompok anak yang sangat rentan terhadap stres hospitalisasi adalah anak prasekolah. Anak prasekolah adalah anak yang berusia 3-6 tahun, serta biasanya mengikuti program preschool. Anak usia prasekolah saat dirawat di rumah sakit akan menunjukkan reaksi yang berbeda karena lingkungan rumah sakit tidak sama dengan lingkungan rumahnya. Hospitalisasi pada anak usia prasekolah menunjukkan reaksi tidak adaptif di mana dapat berupa menolak untuk makan, sering bertanya, menangis, dan tidak kooperatif terhadap petugas. Perasaan lainnya yaitu muncul rasa cemas, marah, sedih, takut, dan rasa bersalah. Untuk mengatasi stres hospitalisasi, itu akan dilakukannya family center care. Karena keluarga dianggap sebagai mitra dalam perawatan anak. Konsep family center care merupakan filosofi dalam perawatan anak yang mengakui peran keluarga sebagai bagian yang penting selama anak sakit. Family center care merupakan konsep yang dianggap ideal dalam pelayanan perawatan anak sakit, namun dalam praktiknya family center care sulit untuk diimplementasikan. Penyebabnya yaitu orang tua marah bila mereka dilibatkan dalam suatu pekerjaan yang mereka anggap adalah pekerjaan perawat atau tenaga kesehatan lainnya, dan adanya sikap perawat yang menghalangi orang tua untuk ikut berpartisipasi. Peran orang tua atau keluarga sebagai mitra bagi perawatan untuk menentukan pemenuhan kebutuhan anak sangat penting karena dapat membantu menurunkan kecemasan, stres hospitalisasi seperti menangis, rewel, dan membantu untuk anak dalam bersikap kooperatif ketika akan dilakukan tindakan perawatan. Family center care merupakan hal terpenting dalam hospitalisasi anak yang mengharuskan anak dirawat di rumah sakit, menjalani perawatan sampai dengan pemulangannya kembali ke rumah. Family center care harus melibatkan orang tua dalam pemberian asuhan perawatan yang bertujuannya untuk mengurangi efek hospitalisasi pada anak. Dukungan keluarga merupakan salah satu faktor yang dapat membantu anak mengcoping stresor. Alasan dilakukan family center care yaitu membangun sistem kolaborasi daripada kontrol. Menurut data Badan Statistik atau BPS, pada tahun 2018, angka rawat inap atau hospitalisasi anak di Indonesia naik sebesar 13% dibandingkan tahun 2017. Berdasarkan hasil survei pendahuluan di RSUD Aji Barang, Banyumas, jumlah rawat inap dan rawat jalan pasien anak pada tahun 2018 itu berjumlah 2.207 pasien. Sedangkan jumlah pasien anak yang menjalani rawat jalan dan rawat inap pada tahun 2019 berjumlah 2.775 pasien. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitiannya yaitu adakah pengaruh family center care terhadap stres hospitalisasi pada anak usia prasekolah di RSUD Aji Barang, Banyumas. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan wawasan tentang konsep perawatan anak, terutama dalam penerapan family center care, sehingga dapat minimalkan stres hospitalisasi pada anak usia prasekolah. Dapat membantu data terbaru serta menjadi data yang nantinya dapat bermanfaat terhadap penelitian lainnya. Manfaat praktisnya itu bagi
institusi rumah sakit. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit, khususnya di ruang perawatan anak untuk meminimalkan stres hospitalisasi. Bagi institusi pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan ajar tentang perawatan anak, khususnya pada penerapan family center care. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat bisa meningkatkan pengetahuan tentang family center care, stres hospitalisasi anak, dan meningkatkan keterampilan peneliti dalam menerapkan asuhan perawatan anak. Tujuan penelitian, tujuan umumnya itu untuk mengetahui adanya pengaruh family center care terhadap stres hospitalisasi anak usia prasekolah di RSUD Aji Barang Banyumas. Tujuan khusus, mengidentifikasi family center care di ruang perawatan anak di RSUD Aji Barang Banyumas. Yang kedua, mengidentifikasi stres hospitalisasi anak usia prasekolah. Yang ketiga, mengetahui pengaruh family center care dengan stres hospitalisasi. Anak usia prasekolah adalah merupakan masa kanak-kanak awal, yaitu berada pada usia 3-6 tahun menurut Suci Ningsih. Hospitalisasi pada anak prasekolah. Hospitalisasi adalah suatu proses karena suatu alasan yang darurat atau terencana yang mengharuskan anak untuk tinggal atau dirawat di rumah sakit untuk menjalani perawatan atau terapi sampai anak kembali sehat dan pulang kembali ke rumah, menurut Setiawan 2014. Stres hospitalisasi adalah reaksi yang harus dihadapi dengan lingkungan yang asing, pemberi asuhan tidak dikenal, dan kehilangan kemandirian, menurut Wong 2003 dalam Jannah 2016. Jenis stres tersebut dibagi menjadi dua macam, yaitu distress dan eustress. Distress merupakan jenis stres negatif yang sifatnya mengganggu individu yang mengalaminya. Sedangkan eustress adalah stres yang bersifat membangun. Individu yang mengalami stres memiliki beberapa gejala atau gambaran yang dapat diamati secara subjektif dan objektif. Yang pertama itu gejala fisikal. Gejala stres yang berkaitan dengan kondisi dan fungsi fisik tubuh dari seseorang, contohnya sakit kepala, tidur tidak teratur, sakit punggung, sulit buang air besar, urat tegang terutama pada leher dan bahu, sering berkeringat, berubah selera makan, lelah, dan kehilangan daya energi. Yang kedua, gejala emosional. Gejala stres yang berkaitan dengan keadaan psikis dan mental. Seseorang contohnya gelisah atau cemas, sedih, mudah menangis, mudah marah, merasa tidak aman, mudah tersinggung, gampang menyerang atau bermusuhan, dan suasana hati tidak stabil. Gejala intelektual. Gejala stres yang berkaitan dengan pola pikir seseorang, contohnya susah untuk berkonsentrasi, sulit membuat keputusan, mudah lupa, pikiran kacau, melamun secara berlebihan, hilang rasa humor. Sedangkan gejala stres yang terakhir itu gejala interpersonal. Gejala stres yang mempengaruhi hubungan dengan orang lain baik di dalam maupun di luar rumah. Contohnya kehilangan kepercayaan pada orang lain, mudah menyalahkan orang lain, mendiamkan orang lain, suka mencari kesalahan orang lain dan mengambil sikap terlalu membentengi diri atau mempertahankan diri. Stres yang terjadi pada anak menurut Wong dalam Jannah 2016 merupakan akibat perubahan dari keadaan sehat biasa dan rutinitas lingkungan anak, memiliki sejumlah keterbatasan mekanisme coping untuk menyelesaikan masalah ataupun kejadian yang bersifat menekan. Faktor stres hospitalisasi. Yang pertama, faktor lingkungan rumah sakit. Faktor lingkungan rumah sakit yang beda dari biasanya dari rumahnya akan membuat anak merasakan bosan dan merasa ketakutan, seperti ada bunyi-bunyi dan bau khas seperti bau obat, dan lingkungan yang menurutnya asing, tidak dikenal, dengan teman-teman seruangannya yang mungkin tidak dia kenal akan mengakibatkan dia stres dan cemas. Yang kedua, faktor berpisah dengan orang yang sangat berarti. Berpisah dengan suasana rumah sendiri, benda-benda yang familiar digunakan sehari-hari, juga rutinitas yang biasa dilakukan, dan juga berpisah dengan anggota keluarga lainnya. Apalagi sekarang pada musim pandemi seperti ini, yang dulunya mungkin jumlah pengunjung dibatasi 3 orang atau 4 orang, sekarang mungkin akan dibatasi hanya 1 orang saja penunggu. Selanjutnya itu faktor kurangnya informasi
yang didapat anak dan orang tuanya ketika akan menjalani hospitalisasi. Hal ini dimungkinkan mengingat proses hospitalisasi merupakan hal yang tidak umum dialami oleh semua orang. Proses ketika menjalani hospitalisasi juga merupakan hal yang rumit dengan berbagai prosedur yang dilakukan. Yang kedua itu faktor kehilangan kebebasan dan kemandirian. Aturan atau rutinitas rumah sakit, prosedur medis yang dijalani seperti tirah baring, pemasangan infus dan lain sebagainya sangat mengganggu kebebasan dan kemandirian anak yang sedang dalam taraf perkembangan. Faktor pengalaman yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan yaitu semakin sering seorang anak berhubungan dengan rumah sakit, maka semakin kecil bentuk kecemasan atau malah sebaliknya. Seperti contohnya dia sudah pernah masuk rumah sakit dan dia mengalami trauma, wah disuntik sakit, dilakukan tindakan perawatan ini menyakitkan. Malah sebelum masuk rumah sakit sudah mengalami stres hospitalisasi dahulu. Selanjutnya, faktor perilaku atau interaksi dengan petugas rumah sakit, khususnya perawat, mengingat anak masih memiliki keterbatasan dalam perkembangan kognitif, bahasa, dan komunikasi. Dalam interaksi tersebut, perawat harus melakukan caring terhadap pasien anak dan keluarganya. Dampak hospitalisasi anak usia prasekolah. Yang pertama, cemas disebabkan oleh perpisahan. Sebagian besar kecemasan yang terjadi pada anak dengan sampai anak periode prasekolah, khususnya anak berumur 6 sampai 30 bulan adalah cemas karena perpisahan. Hubungan anak dengan ibu sangat dekat sehingga perpisahan dengan ibu akan menimbulkan rasa kehilangan terhadap orang yang terdekat bagi diri anak. Artinya kehilangan kontrol. Anak yang mengalami hospitalisasi biasanya kehilangan kontrol. Hal ini terlihat jelas dalam perilaku anak dalam hal kemampuan motorik, bermain, melakukan hubungan interpersonal, melakukan aktivitas hidup sehari-hari seperti aktivitas daily living, dan komunikasi. Berikutnya, luka pada tubuh dan rasa sakit atau nyeri. Konsep tentang citra tubuh, khususnya pengertian body boundaries atau perlindungan tubuh pada anak-anak sedikit sekali berkembang. Berdasarkan hasil pengamatan, bila dilakukan pemeriksaan telinga, mulut atau suhu pada rektal akan membuat anak sangat cemas. Reaksi anak terhadap tindakan yang tidak menyakitkan sama seperti tindakan yang sangat menyakitkan. Artinya, dampak negatif dari hospitalisasi lainnya pada usia anak prasekolah adalah gangguan fisik, psikis, sosial, dan adaptasi lingkungan. Fokus intervensi perawatan dalam mengatasi dampak hospitalisasi adalah pertama, meminimalkan stresor, mencegah perasaan kehilangan kontrol, mengurangi atau meminimalkan rasa takut terhadap pelukaan tubuh dan rasa nyeri, memaksimalkan manfaat hospitalisasi, memberikan dukungan psikologis pada anggota keluarga, mempersiapkan anak sebelum masuk rumah sakit dan sebelum mendapatkan perawatan. Family Center Care yaitu sebuah pendekatan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan kesehatan yang didasarkan pada kemitraan yang saling menguntungkan antara pasien, keluarga, dan penyedia layanan kesehatan. Hal ini memahami bahwa keluarga memainkan peran penting dalam memastikan kesehatan dan kesejahteraan pasien dari segala usia. Menurut American Academy of Pediatrics tahun 2016. Family Center Care, sebuah pendekatan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan kesehatan yang didasarkan pada kemitraan yang saling menguntungkan antara pasien, keluarga, dan penyedia layanan kesehatan. Hal ini memahami bahwa keluarga memainkan peran penting dalam memastikan kesehatan dan kesejahteraan pasien dari segala usia. Menurut American Academy of Pediatrics tahun 2016. Konsep dasar Family Center Care itu enabling. Enabling adalah memberdayakan keluarga dengan cara menciptakan kesempatan dan cara bagi semua anggota keluarga untuk menampilkan kemampuan dan keterampilan yang ada dan untuk mendapatkan kemampuan dan keterampilan baru yang perlu untuk memenuhi kebutuhan anak dan keluarga. Empowering, menjelaskan interaksi profesional dengan keluarga, memerlukan perasaan aman terhadap keluarganya, dan mendukung perubahan yang positif sebagai dampak dari perilaku saling tolong-menolong, perkokoh kemampuan dan tindakan yang diberikan.
Konsep intinya itu ada hormat dan bermartabat. Hormat dan bermartabat, praktisi kesehatan, mendengarkan dan menghormati pasien dan perspektif keluarga, contohnya pengetahuan nilai-nilai, keyakinan, antara budaya pasien dan keluarga dimasukkan ke dalam perencanaan dan pemberian perawatan. Berikutnya berbagi informasi. Perawat dan keluarga saling berbagi informasi seperti jadwal visit dokter, sedangkan keluarga memberikan informasi kepada perawat atau tenaga kesehatan tentang riwayat penyakit si anak, contohnya seperti itu. Makanya yang ketiga, partisipasi. Pasien dan keluarga didorong untuk berpartisipasi dalam perawatan dan pengambilan keputusan pada tingkat yang mereka pilih dengan pemberian hak pasien dan keluarga. Pasien dan keluarga berpartisipasi dalam proses pelayanan melalui pembuatan keputusan tentang pelayanan, bertanya tentang pelayanan dan fasilitas kesehatan. Bahkan keluarga bisa menolak prosedur diagnostik dan pengobatan. Berikutnya, kolaborasi. Kolaborasi untuk memberikan perawatan pada anak, peran kerjasama antara orang tua dan tenaga profesional sangat penting dan vital. Keluarga bukan sekedar sebagai pendamping, tetapi terlibat dalam pemberian pelayanan kesehatan pada anak mereka. Tenaga profesional memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan keahlian dan ilmu yang mereka peroleh, sedangkan orang tua berkontribusi dengan memberikan informasi tentang anak mereka. Elemen family center care memfasilitasi kolaborasi antara tenaga kesehatan profesional dengan keluarga pada semua level rumah sakit. Perawatan komunitas, perawatan anak sebagai individu sesuai perkembangan anak, implementasi, evaluasi dan kebijakan. Saling bertukar informasi yang lengkap dan jelas antara anggota keluarga dan profesional dalam hal dukungan tentang cara yang sportif di setiap saat. Menggabungkan pemahaman dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya, kekuatan dan individualitas, spiritual, sosial, ekonomi ke dalam kebijakan praktik. Manfaat penerapan family center care itu perawat berpusat pada keluarga dapat meningkatkan hasil perawatan pasien, meningkatkan pengalaman pasien dan keluarga, meningkatkan kepuasan pasien dan keluarga. Yang keempat, membangun kekuatan anak dan keluarga. Yang kelima, meningkatkan kepuasan profesional. Yang keenam, menurunkan biaya perawatan kesehatan. Prinsip-prinsip family center care: menghormati setiap anak dan keluarganya, menjamin pelayanan yang diperoleh anak dan keluarga sesuai dengan kebutuhan, keyakinan, nilai dan budaya mereka. Menghargai perbedaan suku, budaya, sosial ekonomi, agama, dan pengalaman tentang sehat sakit yang ada pada anak dan keluarga. Mendukung dan memfasilitasi pilihan anak dan keluarga dalam pelayanan kesehatan. Hipotesis adalah suatu pernyataan yang asumsi tentang hubungan antara dua variabel atau lebih yang diharapkan bisa menjawab suatu pernyataan dalam penelitian. Dr. Salam tahun 2014. Adapun hipotesa dalam penelitian ini adalah HA. Ada pengaruh family center care terhadap stres hospitalisasi pada anak di RSUD Aji Barang Banyumas. HO. Tidak ada pengaruh family center care terhadap stres hospitalisasi pada anak di RSUD Aji Barang Banyumas. Jenis dan rancangan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah cross-sectional. Dalam penelitian seksional, silang atau potong silang, variabel sebab atau resiko dan akibat atau kasus yang terjadi pada objek penelitian diukur dan dikumpulkan secara simultan atau dalam waktu yang bersamaan. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian itu di Rumah Sakit Umum Daerah Aji Barang Banyumas. Waktu penelitian dari bulan Maret sampai bulan April. Waktu pengambilan data dari bulan Maret sampai bulan April. Populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pasien anak prasekolah yang sedang dirawat di ruangan anak RSUD Aji Barang Banyumas. Sampel dalam penelitian ini adalah pasien anak prasekolah yang sedang dirawat di ruangan anak RSUD Aji Barang Banyumas. Teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel, salah satu menggunakan teknik non-probability sampling, yaitu sampel jenuh. Teknik sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Menurut Sugiono 2014. Variabel penelitian. Variabel independen
Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat. Nutri Hedayati et al. Tahun 2019. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel independen adalah family center care. Sedangkan variabel dependent sering disebut sebagai variabel yang memberikan reaksi atau respon jika dihubungkan dengan variabel bebas, menurut Saryono tahun 2010. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel dependent adalah stres hospitalisasi. Merupakan tabel definisi operasional, yaitu ini yang family center care. Alat ukurnya kuesioner family center care. Hasil ukurnya baik jika 60/80, cukup 40/59, kurang 20/39, menggunakan skala ukur ordinal. Sedangkan stres hospitalisasi menggunakan alat ukur kuesioner stres hospitalisasi dengan hasil ukur normal jika hasilnya 0/14, ringan 15/18, sedang 19/25, parah 26/33, sangat parah lebih dari 34. Dan skala ukurnya bukan ordinal. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati, menurut Sugiono tahun 2017. Dalam penelitian ini menggunakan dua instrumen penelitian, yaitu kuesioner family center care dan kuesioner family stress hospitalisasi. Kuesioner family center care. Kuesioner ini mengadopsi dari konsep family center care. Inti pernyataan dalam kuesioner ini tersebut menggunakan skala Likert dengan 4 jawaban pilihan, yaitu selalu, sering, jarang, dan tidak pernah. Kuesioner tersebut terdiri dari 20 pertanyaan, 4 soal pertanyaan tentang konsep hormat dan bermartabat, 7 soal tentang konsep berbagi informasi, 4 soal tentang pertanyaan konsep partisipasi, dan 5 soal pertanyaan tentang konsep kolaborasi. Untuk menguji validitas dan reliabilitas kuesioner ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Rafa Majenang, Kabupaten Cilacap. Hasil interpretasi kuesioner family center care yaitu baik jika nilainya 60-80%, cukup jika 40-59, dan kurang jika 20-39. Kuesioner tingkat stres hospitalisasi. Kuesioner tingkat stres anak yang terdiri dari 14 pertanyaan tertutup. Untuk menguji validitas dan reliabilitas dilakukan pengambilan data di Rumah Sakit Umum Rafa Majenang, Kabupaten Cilacap. Pertanyaan yang disusun menggunakan skala Likert dengan rentang nilai 0-3, 0 sama dengan tidak ada atau tidak pernah, 1 sama dengan sesuai dengan yang dialami sampai tingkat tertentu atau kadang-kadang, 2 sama dengan sering, 3 sama dengan sangat sesuai dengan yang dialami atau hampir setiap saat. Skor untuk menunjukkan perilaku tersebut ada itu normal jika nilainya 0-14, ringan 15/18, sedang 19/25, parah 26/33, dan sangat parah lebih dari 34. Uji validitas dan uji reliabilitas. Menurut Sugiono 2016, uji validitas merupakan ukuran ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya dapat dilaporkan oleh peneliti. Uji validitas yang digunakan yaitu menggunakan metode korelasi Pearson menggunakan SPSS dengan cara mengorelasikan skor item dengan total item skornya. Total item skor merupakan jumlah seluruh item pernyataan yang ada pada suatu variabel. Selanjutnya, pengujian signifikasi dilakukan dengan kriteria menggunakan R table pada taraf 0,05. Jika R hitung lebih besar dari R table, maka item dinyatakan valid. Sebaliknya, jika R hitung lebih kecil daripada R table, maka item dinyatakan tidak valid, menurut Gunawan tahun 2020. Uji reliabilitas adalah hasil pengukuran yang sama atau pengamatan dengan diukur berkali-kali dalam waktu yang berlainan, menurut Nur Salam tahun 2015. Hasil pengujian reliabilitas dapat dilihat pada tabel reliability statistik dengan teknik Cronbach alpha yang membagi tingkatan reliabilitas dengan kriteria sebagai berikut. Jika alpha atau R hitung 0,08 sampai 1,0 sama dengan reliabilitas baik, 0,6 sampai 0,7,99 reliabilitas diterima, kurang dari 0,6 sama dengan reliabilitas kurang baik, menurut Gunawan 2020. Teknik penggunaan data. Tahap pertama, peneliti menentukan permasalahan, objek penelitian, tempat penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta menentukan judul penelitian. Peneliti mengajukan surat izin dari pihak kampus untuk survei pendahuluan. Selanjutnya, setelah perizinan penelitian disetujui oleh tempat penelitian,
Peneliti terlebih dahulu melakukan studi pendahuluan terkait penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya, peneliti menyusun proposal skripsi dan melakukan ujian seminar proposal skripsi. Peneliti menemukan uji validitas dan uji reliabilitas instrumen penelitian. Selanjutnya, peneliti menentukan calon responden. Peneliti mengukur sejauh mana penerapan family center care dari keluarga kepada anaknya menggunakan kuesioner family center care. Setelah itu melakukan penelitian terhadap stres hospitalisasi. Setelah dilakukan ukuran family center care dan dilakukan ukuran tingkat stres, kemudian melakukan pengolahan data. Tujuannya untuk melihat adakah pengaruh family center care terhadap stres hospitalisasi pada anak usia prasekolah. Langkah-langkah pengolahan data itu editing. Proses editing ini merupakan proses dengan melakukan pemeriksaan data yang telah diperoleh dari lapangan setelah melakukan penelitian. Ini ada coding. Proses pemberian coding merupakan tahap pemberian kode jawaban terhadap angket atau kuesioner yang sudah dijawab responden selama penelitian berlangsung. Proses entry data merupakan proses dengan memasukkan atau memindahkan jawaban responden atau kode jawaban terhadap masing-masing variabel dalam media tertentu, misalnya master data atau master table. Proses cleaning data merupakan proses pengecekan kembali data yang sudah dilakukan dalam bentuk master atau software statistik, contohnya SPSS. Tabulating data, proses penyusunan data ini merupakan proses penyusunan data sedemikian rupa agar mudah dijumlahkan, disusun untuk disajikan dan dianalisis. Penyusunan data dapat dilakukan dengan penyusunan data dalam bentuk tabel, distribusi, frekuensi, tabel silang, dan sebagainya. Analisis data, pertama analisis univariat. Analisis univariat merupakan analisis yang bertujuan untuk mengetahui distribusi frekuensi pada setiap variabel penelitian. Analisis univariat hanya mendeskripsikan masing-masing variabel penelitian. Menurut Victor dan Tanuri tahun 2019, analisis univariat pada penelitian ini hanya untuk menghasilkan distribusi dan persentase dari setiap variabel. Analisis data. Analisis bivariat. Pada analisis ini digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel, yaitu hubungan antara masing-masing variabel independen dan variabel dependen. Menurut Victor dan Taluri tahun 2019, untuk melihat dan membuktikan pengaruh family center care terhadap stres hospitalisasi pada anak prasekolah di Universitas Banyumas, penelitian ini menggunakan uji korelasi Spearman Rank. Uji korelasi digunakan untuk tujuan mengetahui tingkat pengeratan hubungan atau pengaruh yang dimiliki antar variabel penelitian. Untuk dasar pengambilan keputusan dalam uji korelasi Spearman adalah jika nilai sig lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara variabel yang dibutuhkan. Jika nilai sig lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi yang signifikan antara variabel yang dihubungkan. Ketika penelitian itu, yang pertama, menghormati harkat dan martabat manusia, yang kedua, menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian, yang ketiga, keadilan dan inklusivitas, yang keempat, memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan. Terima kasih. Itulah presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.